Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati, Bapak Ibu para penilai Sierdos tahun 2026. Perkenalkan saya Yohanes Cornelius Ethelbert Eswil MPA, dosen tetap pada program studi administrasi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Hari ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi salah satu syarat wajib kepesertaan Sierdos gelombang 1 tahun 2026, khususnya pada bidang penyusunan dokumen PDD UKTPT. Mata kuliah yang akan saya diskusikan dalam video pembelajaran kali ini adalah mata kuliah formulasi kebijakan. Mata kuliah formulasi kebijakan merupakan mata kuliah wajib pada program studi administrasi publik yang diambil mahasiswa semester 5 dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah formulasi kebijakan merupakan salah satu mata kuliah keahlian saya di bidang studi kebijakan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini ada dua. Pertama, diharapkan dengan belajar mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar formulasi kebijakan, dan yang kedua, mahasiswa mampu merancang alternatif dan membuat rekomendasi kebijakan. Metode yang digunakan dalam seluruh proses pembelajaran mata kuliah formulasi kebijakan selama 1 semester adalah metode DAI atau Delivery, Interaction, and Assessment. Metode ini sangat membantu dalam menciptakan iklim kelas yang dialogis. Dialog yang terus-menerus terjadi antara dosen dan mahasiswa, maupun antara mahasiswa dan rekan sejawat dalam kelas, diharapkan mampu mempertajam kemampuan analisis berpikir mereka dalam memahami berbagai fenomena-fenomena sosial, menciptakan berbagai alternatif kebijakan, dan membuat rekomendasi kebijakan. Topik yang akan saya diskusikan dalam video pembelajaran kali ini adalah topik-topik yang ada pada pertemuan pertama, antara lain, pertama, konsep dasar kebijakan publik, dan yang kedua, formulasi kebijakan. Indikator penilaian dari pertemuan pertama ini adalah mahasiswa mampu menjawab secara tepat konsep-konsep dasar kebijakan, dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan secara tepat posisi formulasi kebijakan dalam siklus kebijakan. Umumnya, pertemuan pertama ini terjadi pada minggu kedua, di mana pada minggu pertama, saya dan para mahasiswa lebih banyak berdiskusi gambaran umum mata kuliah formulasi kebijakan dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, sekarang saya ajak kita untuk masuk pada kelas formulasi kebijakan dengan dihadiri para mahasiswa. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi adik-adik. Salve. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi. Ayo, kalau saya bilang selamat pagi, kita yang lain, pagi-pagi luar biasa. Selamat pagi. Oke, terima kasih untuk semangat adik-adik. Hari ini kita akan masuk pada mata kuliah formulasi kebijakan pertemuan pertama pada minggu kedua. Tapi sebelum kita memulai perkuliahan kita, saya undang adik-adik sekalian untuk kita mulai perkuliahan kita ini dengan berdoa. Kepada adik Sudiri saya persilakan. Bapak Ibu teman-teman sekalian, dan yang perhatian pada semua. Sebelumnya izinkan saya video ini untuk ingat saya di mana dulu. Dan Bapak Allah dalam surga, pujian syukur kami kehadiranmu, karena perkataan firman-Mu, kami semua bisa berkumpul pada pagi dalam manusia. Ya Bapak, pada kesempatan kali ini kami melaksanakan kebetulan kami, kiranya Engkau dapat membimbing kami dari pelajaran
Baik, terima kasih untuk adik Sudiri yang sudah memimpin kita dalam doa pagi ini. Baik adik-adik, sebagaimana yang tadi saya sudah jelaskan, hari ini kita akan belajar materi pada pertemuan pertama di minggu kedua. Topik-topik yang akan kita diskusikan berkaitan dengan konsep dasar kebijakan publik dan posisi formulasi kebijakan dalam siklus kebijakan. Indikator pencapaian pada pertemuan pertama kita adalah, pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kebijakan publik, dan yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan posisi formulasi kebijakan dalam siklus kebijakan. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama di minggu kedua, di minggu pertama kan kita sudah banyak menjelaskan tentang gambaran umum terkait dengan mata kuliah ini dan rencana pembelajaran semester atau RPS. Karena itu saya ingin mereview sedikit materi minggu lalu. Mungkin ada yang bisa membantu saya menjawab beberapa pertanyaan saya. Kira-kira siapa yang bisa jawab? Tujuan dari pembelajaran mata kuliah formulasi kebijakan ini apa? Ya, Jimmy? Tujuan mempelajari mata kuliah formulasi kebijakan adalah untuk memahami bagaimana proses penyusunan kebijakan publik disusun secara sistematis, mulai dari identifikasi masalah, rumusan alternatif masalah, dan penetapan kebijakan. Oke, terima kasih. Ada yang lain mungkin bisa, mengapa kita harus belajar mata kuliah formulasi kebijakan? Mengapa kita perlu belajar formulasi kebijakan? Karena agar kita dapat memahami alasan yang mendasari lahirnya suatu aturan, sehingga kita bisa mampu menilai kenapa kebijakan itu dibuat, serta kita bisa mengetahui apakah kebijakan tersebut disusun dengan baik sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Oke adik-adik, sebentar dalam proses diskusi, tolong didengarkan baik-baik karena ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada adik-adik ya. Adik-adik, terima kasih sekali lagi untuk adik Jimmy dan adik Delvina yang sudah menjawab pertanyaan. Kita masuk ke slide pertama. Nah, kita mulai dengan definisi kebijakan publik. Apa itu kebijakan publik? Di sini saya ambil dua ahli yang menurut saya mudah bagi kita untuk memahami apa itu kebijakan publik. Bahasa Inggrisnya public policy. Pertama saya ambil dari Thomas Dye. Ya. Thomas Dye bilang apa? Kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Kenapa definisi ini saya ambil? Untuk beberapa negara maju, mungkin definisi ini perlahan-lahan sudah mulai ditinggalkan. Mengapa? Karena saat ini, atau ketika definisi ini lahir, ya definisi ini lahir ketika ada dalam konteks liberalisme, di mana pemerintah itu dilihat sebagai aktor tunggal, aktor utama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat atau permasalahan publik. Tapi sekarang ini sudah mulai ada pergeseran yang cukup signifikan. Kalau adik-adik masih ingat dalam studi administrasi publik, dalam paradigma, itu dari old ke new public service, di mana dengan meningkatnya kompleksitas permasalahan, maka pemerintah sudah harus atau sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah yang terlalu sangat kompleks. Karena itu butuh keterlibatan dari publik, dalam hal ini masyarakat dan seluruh stakeholders lainnya. Mengapa perlu ada keterlibatan? Ya, karena publik yang tahu masalah mereka. Karena itu biarkan mereka terlibat untuk bisa menciptakan solusi yang benar-benar real sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Jadi ada pergeseran. Kalau dulu apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat, tetapi sudah ada pergeseran nilai dan praktika-praktika sosial yang ada di dalam masyarakat. Sebenarnya konteks definisi ini saling terkait-mengait dengan apa yang dikatakan oleh Thomas Dye. Keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses desain kebijakan itu bisa membantu pemerintah dalam melihat kira-kira nilai apa yang ingin dicapai oleh masyarakat dari sebuah kebijakan. Oke, kita lanjut. Itu gambaran definisi. Boleh adik-adik silakan mencari berbagai definisi di jurnal atau buku-buku tentang kebijakan publik. Ya. Ada berbagai macam definisi. Saya sengaja untuk mengambil dua definisi ini karena bagi saya definisi ini bisa membantu kita memahami konteks kebijakan publik. Oke, kita lanjut ke slide kedua. Nah, preferensi nilai. Dalam setiap kebijakan itu harus memuat
nilai apa yang diinginkan oleh publik. Nilai apa yang diinginkan publik. Sehingga kebijakan itu harus memuat preferensi nilai dari kelompok sasaran. Contoh, nilai itu banyak ya, ada nilai ekonomi, ya, nilai keadilan, dan lain sebagainya. Yang saya ambil contoh di sini adalah nilai keadilan misalnya. Ketika pemerintah menetapkan harga BBM bersubsidi satu harga dari Sabang sampai Merauke, itu sebenarnya pemerintah sedang menghadirkan nilai keadilan dari kebijakan BBM bersubsidi. Sehingga tidak ada ketimpangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Lalu bagaimana caranya supaya nilai tadi itu bisa diperoleh oleh pemerintah? Ya, mengetahui nilai kelompok atau sasaran itu dilakukan dengan berbagai metode, diskusi, dialog, wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung ke kelompok sasaran. Ya, diskusi. Ini kira-kira kamu mau apa ini? Prosesnya bagaimana? Ada diskusi yang mendalam di sana, itu kita bisa memperoleh informasi yang cukup untuk bisa menetapkan kebijakan yang memuat nilai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, kesulitan dalam, tidak mudah juga ya untuk menemukan informasi itu. Kenapa? Nilai yang hidup dalam masyarakat itu bervariasi, bertentangan. Kita bukan ada dalam satu negara dengan satu identitas, tapi ada berbagai kelompok ya, kepentingan yang ada di dalam masyarakat. Dan itu harus dipertemukan. Maka itu tantangan terbesar dari menemukan ini adalah tadi bagaimana mempertemukan berbagai nilai dari setiap kelompok kepentingan. Oke, kita lanjut. Nah, kebijakan itu harus punya sumber daya yang cukup. Finansial, teknologi, dan infrastruktur. Contoh, pembangunan fasilitas publik, jalan, rel kereta api, dan sebagainya membutuhkan biaya yang besar, infrastruktur yang mumpuni, teknologi, serta tenaga ahli yang berkualitas. Misalnya kalau membangun jalan atau rel kereta api, tidak bisa kalau tanpa dukungan finansial dari pemerintah. Nah, tapi sebelum sampai di sini, ketika tadi saya berbicara banyak tentang kebijakan publik, kenapa kebijakan publik itu ada dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada yang bisa bantu saya, Kak? Mengapa masyarakat membutuhkan kebijakan pemerintah? Oke? Karena masyarakat tidak dapat menyelesaikan masalah mereka. Kenapa mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mereka? Karena mereka tidak memiliki dukungan finansial ya, teknologi dan infrastruktur. Ya, tadi mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Karena tadi yang saya bilang, butuh biaya yang cukup besar, butuh teknologi yang cukup bagus, dan infrastruktur yang untuk bisa membangun. Terima kasih untuk adik lah ya. Jadi itu, mengapa masyarakat perlu kebijakan? Karena masyarakat tidak bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Bangun jalan yang bagus, rel kereta api itu tidak bisa. Butuh dukungan yang cukup dari pemerintah. Kita lanjut. Policy makers ya. Kebijakan merupakan hasil resultante antar aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Itu eksekutif, menetapkan legislatif, dan melaksanakan birokrasi. Lalu posisi masyarakat ini mana? Masyarakat juga disebut sebagai policy makers. Ya. Tapi masyarakat, ya, itu ada kelompok kepentingan, warga dan lain sebagainya, itu masuk dalam konteks non pemerintah. Yang tadi supaya nilai yang ingin dicapai oleh suatu kebijakan itu bisa tercapai dengan melibatkan berbagai elemen dalam masyarakat. Maka masyarakat juga disebut sebagai aktor tapi non pemerintah. Bisa mengerti? Oke, good. Kita lanjut pada slide berikut. Lingkungan. Salah satu kerangka penting dalam kebijakan publik juga adalah konteks lingkungan. Konteks sosial kultural yang berbeda itu dapat melahirkan tuntutan kebijakan yang berbeda adik-adik. Misalnya, masalah kemiskinan itu dari Sabang sampai Merauke itu semua punya masalah. Masalah semua, ada yang mulai terlalu banyak. Tapi apa yang terjadi misalnya di Sumatera, apa yang terjadi di Kalimantan, di Jawa, itu berbeda konteks kemiskinannya dengan yang terjadi di NTT. Kenapa? Karena tadi konteks sosial kultural yang membentuk kelompok masyarakat itu kemudian melahirkan kebutuhan yang berbeda. Nah, ini juga kembali ke slide pertama tadi tentang
kebutuhan nilai yang berbeda tadi, ya, sosial kultural itu membentuk kebutuhan yang berbeda. Maka bagaimana untuk bisa mendapatkan nilai yang benar-benar sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat? Yang tadi saya bilang harus perlu ada dialog dengan masyarakat. Maka kalau adik-adik nanti jadi pegawai, turun ke lapangan, sebelum mendesain program, tanya masyarakat, kira-kira masyarakat kamu butuh apa sehingga program ini bisa menjawab kebutuhan kalian. Oke, fungsi kebijakan tuh ada beberapa ya. Saya catat di sini cukup 3. Silakan adik-adik bisa baca di berbagai sumber. Pertama, kebijakan digunakan untuk memecahkan masalah publik. Tadi saya bilang kebijakan mengatasi masalah kemiskinan. Yang kedua, kebijakan dibuat untuk merespon tuntutan stakeholders. Tadi masalah ada di masyarakat, dan masyarakat itu terdiri dari berbagai kelompok kepentingan. Maka kebijakan dibuat untuk merespon masalah mereka. Merespon lalu melahirkan kebijakan yang bisa membuat mereka keluar dari masalah. Yang berikut adalah kebijakan sebagai rekayasa sosial untuk melakukan pembaharuan menuju peradaban yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Nah, ini saya ambil contoh biasanya paling mudah ya, kita di sini misalnya tentang sampah. Ya. Buang sampah dikenai sanksi sekian. Buang sampah dikenai sekian. Bukan untuk apa? Untuk melatih peradaban. Bayangkan kalau kita buang sampah sembarangan di komunitas dengan wilayah penduduk yang padat, maka itu akan berdampak banyak hal. Khususnya salah satunya adalah masalah kesehatan, air tercemar dan lain sebagainya. Maka larangan untuk membuang sampah dengan memberikan punishment kepada siapa yang membuang sampah sembarangan itu adalah bagian dari proses untuk mendidik masyarakat dan merubah peradaban atau berubah kebiasaan dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru. Kenapa? Karena tadi buang sampah sembarangan di wilayah perkotaan atau wilayah padat penduduk akan menimbulkan atau menciptakan penyakit. Oke, kita lanjut. Siklus kebijakan menurut William Dunn, ya, itu ada penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Nah, kita sudah mulai masuk ya dalam posisi formulasi dalam siklus kebijakan. Posisi formulasi itu ada di sini. Jadi setelah akar masalah dibaca, maka lanjut dengan formulasi. Menciptakan alternatif-alternatif dengan tujuan untuk menjawab permasalahan. Bagaimana itu dijelaskan? Nah, mari kita lihat slide. Identifikasi dan perumusan masalah. Ini adalah bagian pertama dalam siklus kebijakan. Dalam proses ini, apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah mendiagnosis permasalahan. Kira-kira masalah ini, akar masalahnya apa? Ya. Saya ambil contoh di sini misalnya, kok banyak dari usia produktif yang tidak mendapat pekerjaan. Dicari nih pemerintah. Ini akar masalahnya apa? Karena tidak punya ijazah, atau punya ijazah tapi tidak punya skill. Padahal pemerintah sudah memberi izin berbagai macam investor untuk masuk ke Indonesia, untuk membuka lapangan pekerjaan, tapi kok masih? Oh, ternyata setelah diselidiki, banyak lulusan kita hanya punya ijazah, tetapi tidak punya skill tambahan. Dan perusahaan itu membutuhkan skill tambahan dari lulusan itu untuk bisa bergabung ke perusahaan. Dari akar masalah itu kemudian, rekomendasi kita apa nih? Nah, saya ambil contoh nih. Rekomendasinya misalnya menambah salah satu mata kuliah keterampilan untuk bisa mendukung lulusan pada tingkat universitas. Ya. Bisa mengerti ya? Oke. Nah, adik-adik, mengapa saya kasih garis miring ini? Baca akar masalah secara tepat, itu sebenarnya kita sudah menyelesaikan masalah setengah proses. Contoh misalnya, adik-adik pergi ke rumah sakit, dokter tanya, kenapa sakit apa? Sakit kepala. Dokter tidak bisa langsung kasih obat sakit kepala. Dia akan mendiagnosis dulu. Kira-kira sakit ini kenapa? Oh, setelah didiagnosis, oh ternyata sakit itu muncul karena penyakit lambung. Maka yang dokter sarankan adalah akan menyelesaikan sakit yang diderita oleh pasien. Itu sama dengan ketika kita mendesain kebijakan, membaca akar masalah secara tepat, sebenarnya kita sudah menyelesaikan masalah setengah dari masalah yang ingin kita selesaikan. Bisa mengerti ya? Oke, kita lanjut. Nah, apa itu formulasi kebijakan? Formulasi kebijakan adalah bagian penting dari proses untuk menyusun berbagai alternatif kebijakan. Yang kedua,
sebelum menyusun alternatif kebijakan, kita harus menganalisis kelebihan dan kelemahan setiap alternatif. Lalu melibatkan berbagai pemangku kelompok kepentingan dalam proses perumasan, serta menentukan rancangan kebijakan yang paling efektif dan layak untuk ditetapkan. Nah, sekarang setelah adik-adik mendengarkan saya berbicara, saya mau ajak adik sekarang berdiskusi. Ini untuk melatih kemampuan berpikir adik-adik. Jadi ada masalahnya. Masalahnya, kenapa banyak sekali penduduk miskin di wilayah kita? Akar masalahnya apa ini? Akar masalahnya apa? Apakah mereka malas, akar masalah pertama malas, atau mereka tidak bisa memanfaatkan hasil pertanian perkebunan yang mereka miliki untuk mendatangkan nilai manfaat ekonomi? Nah, coba sekarang masing-masing berdasarkan akar masalah, ya, pemerintah menetapkan 2 alternatif. Jadi setelah kita cari akar masalahnya, oh ternyata akar masalahnya ini. Nah, berdasarkan akar masalah pemerintah menetapkan 2 alternatif. Ingat, alternatif itu tidak selamanya 2. Nanti pemerintah akan menggunakan salah satu, karena tadi berdasarkan pada rekomendasi, kelebihan, dan kelemahan dari setiap alternatif. Ya. Tugas adik-adik dari 2 ini, pilih salah satu alternatif dan mengungkapkan argumentasi yang logis kenapa adik pilih alternatif pertama, kenapa adik-adik pilih alternatif kedua. Oke, bisa? Sekarang saya kasih waktu 1 menit untuk adik-adik berdiskusi. Oke, 3 silakan. Oke, sudah? Oke, siapa yang bisa bantu saya menjawab? Saya persilakan angkat tangan. Alternatif yang pertama yaitu bangun jalan berkualitas tinggi bagi masyarakat. Kenapa Anda memilih itu? Jadi menurut saya membangun jalan berkualitas tinggi penting karena jalan merupakan infrastruktur yang mendukung kelancaran masyarakat dalam menjual hasil pertanian dan perkebunan mereka. Oke, yang ada lagi yang lain? Oh ya, silakan. Kuat ya? Berdasarkan hasil diskusi kami di opsi yang kedua yaitu bangun pasar di desa. Mengapa? Mengapa kami pilih opsi yang kedua yaitu karena pasar merupakan tempat perjalanan perkebunan mereka yang dimana itu pasti sangat-sangat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah itu. Pasar di kota lebih mudah dan pastinya biayanya lebih murah. Oke, good. Mari kita tepuk tangan untuk ketiga kelompok. Ya, saya tidak bisa mengatakan salah atau benar. Karena masing-masing dari kalian ketika menetapkan atau memilih sudah memikirkan kelebihan dan kelemahan dari setiap alternatif yang ada di sini. Ya, coba kita bedah satu persatu ya. Oke. Ya, bangun jalan. Mengapa misalnya? Bangun pasar di desa. Ya, misalnya tadi Alex Samsul bangun pasar di desa untuk meningkatkan untuk mengurangi masalah kemiskinan. Tapi kalau bangun pasar di desa, kira-kira siapa yang jual di situ? Kira-kira siapa yang akan beli di situ? Ya, tadi kan akar masalahnya kita temukan bahwa masyarakat tidak bisa memanfaatkan hasil perkebunan pertanian mereka untuk dijual ke pasar. Nah, kalau bangun pasar di situ oke, ya, mendekatkan pasar dengan masyarakat. Tapi siapa yang beli, siapa yang jual? Karena semua punya, ya toh? Tapi dengan membangun jalan, masyarakat bisa lebih cepat akses ke pasar di kota yang penduduknya banyak dan membutuhkan kebutuhan harian. Lalu jalan yang bagus juga untuk lebih memudahkan dan biaya perjalanannya lebih murah. Bayangkan kalau jalan rusak, butuh waktu, butuh uang yang lumayan untuk bisa sampai ke pasar. Tapi lagi-lagi saya bilang, tidak ada yang salah, tapi tidak ada yang salah. Karena alternatif itu selalu dipilih berdasarkan pada kelebihan dan kelemahan. Good, terima kasih banyak ya. Oke, bagaimana menemukan alternatif? Ya tadi saya bilang pertama itu, tadi dengan memilih, tadi itu kita perlu ada data. Data itu kenapa data perlu?
Ya tadi untuk memastikan apa masalah yang ada di masyarakat. Lalu perlu ada kajian akademik, misalnya kita para akademisi memberikan kajian akademik tentang permasalahan alternatif yang ingin dipilih oleh pemerintah. Lalu ada biaya, karena tadi setiap kebijakan selalu punya biaya. Lalu ada pertimbangan hukum, jangan sampai ketika kebijakan diimplementasikan, dia bertabrakan dengan masalah hukum. Lalu juga jangan sampai kebijakan yang dihasilkan bertabrakan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang ada di masyarakat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi kebijakan itu, ya, tadi yang saya bilang, kalau datanya kurang, maka informasi yang dapat juga tidak berkualitas, dan alternatif yang dihasilkan juga pasti juga tidak berkualitas. Ya. Lalu kapasitas sumber daya manusia yang mendesain kebijakan, dukungan politik, ketersediaan anggaran, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, ini penting nih. Ini saya pikir kita sudah sampai di akhir di akhir perkuliahan kita. Saya berharap adik-adik dengan mempelajari, mengetahui itu, saya punya 2 pertanyaan. Kira-kira siapa yang bisa jawab ini? Pertanyaan pertama ini, mengapa desain kebijakan publik perlu melibatkan partisipasi masyarakat? Dan kedua, mengapa data diperlukan dalam proses formulasi kebijakan? Yang ingin menjawab, tolong angkat tangan dan suaranya lantang. Siapa yang bisa? Oh ya, adik Alpini ya. Oke. Mengapa desain kebijakan publik perlu melibatkan partisipasi masyarakat? Kuat ya? Memiliki masalah, yaitu dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam desain kebijakan. Jadi kebijakan yang dihasilkan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri. Terima kasih. Tepuk tangan. Nah, oke, terima kasih adik Alpini untuk jawaban yang lugas. Yang berikut, mengapa data diperlukan dalam proses formulasi kebijakan? Oh ya. Dalam proses formulasi kebijakan, data diperlukan untuk mengetahui akar permasalahan, sehingga alternatif kebijakan yang dibuat dapat menjawab dan menyelesaikan masalah yang secara tepat. Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi. Oke. Ya, dari jawaban itu bisa menggambarkan kesimpulan apa yang kita diskusikan dalam proses pertemuan pertama ini ya. Kita tidak hanya sampai di situ ya. Di slide berikut ini saya kasih tugas. Tugas ini untuk semakin mempertajam materi dan kemampuan analisa kita dalam mendesain alternatif kebijakan. Jadi yang tadi kita buat di kelas itu adalah bagian dari bagian dari proses itu. Ya. Jadi silakan dicatat tugasnya, lalu nanti 3 orang silakan. Ini bukan 3 orang ya, masing-masing mahasiswa kalau bisa buat ya. Jadi tugasnya adalah mencari permasalahan publik di lingkungan tempat tinggal, lalu petakan masalah dan coba buat alternatif kebijakan. Tugas akan dipresentasikan minggu depan. Ingat ya, minggu depan kita akan bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke materi berikut, kita masing-masing dari kalian wajib mempresentasikan tugas ini. Oke? Oke, terima kasih banyak. Saya pikir kita sudah selesai di penghujung kuliah kita pada pertemuan pertama. Semoga apa yang kalian diskusikan, apa yang kita tadi perdebatkan bisa membantu adik-adik dalam mempertajam analisis berpikir soal bagaimana menciptakan alternatif-alternatif kebijakan. Oke, terima kasih untuk kehadiran. Saya akan menunggu kehadiran adik-adik di minggu berikut. Nah, sebagai penutup dari perkuliahan kita hari ini, saya meminta salah satu dari kalian untuk memimpin kita dalam doa penutup. Oh ya, adik Sudiri silakan. Amin. Oke, terima kasih. Silakan keluar untuk melanjutkan perkuliahan selanjutnya. Jangan lupa barang-barang